لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. Allahumma lakal hamdu kulluh, lakas syukru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pagi hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan tanpa kekurangan sedikit pun, kecuali memperbanyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bermajlis, kita melaksanakan ta'lim bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita pagi hari ini, yaitu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang menarik, tema yang patut untuk kita kaji dan kita fahami, karena husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat terpuji, ibadah yang banyak sekali motivasi dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, hadirat, kita berangkat dari pengertian bahwa kalimat husnuzan, kalimat bahasa Arab dari dua kata, husnu dengan azzan. Husnu artinya baik, indah, bagus, dan azzan adalah artinya prasangka. Jadi secara bahasa kita sudah fahami bahwa husnuzan adalah berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sendi-sendi kehidupan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, sebagai bentuk ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan daripada ibadah husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, tidak pesimis, dan selalu merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat baik. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang tafsir ayat ini, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata beliau, ai wa ahsinu dhanna billahi, bahwa berbuat baiklah dengan berbaik sangka kepada Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbaik sangka kepadanya. Dalam hadis yang sama-sama sering kita dengarkan, hadis yang populer, ana inda dhanni abdi bi, hadis qudsi, bahwa sungguhnya aku bersama dengan prasangka hambaku, falyadhunnu bihi bima yasha, maka mereka berprasangka kepadaku dengan berprasangka yang baik di apa saja. In dhanna bi khairan, kalau mereka berprasangka baik kepadaku, falahu khair, maka baginya kebaikan. Wa in dhanna bi syarran, dan kalau mereka berprasangka buruk kepadaku,
falahu syarran, maka baginya keburukan. Hadis ini luar biasa maknanya dan sangat gamblang menjelaskan tentang pentingnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dan ending daripada orang yang berbuat atau berbaik sangka kepada Allah itu tergantung dengan persangkaannya. Kalau mereka berbaik sangka, mereka bertafaul, bersikap optimis, betul-betul mengharapkan kebaikan dari Allah, maka baginya kebaikan. Dan orang-orang yang sudah pesimis, yang berburuk sangka, yang menduga-duga kepada Allah dengan duga-duga yang tidak baik, maka baginya ketidakbaikan tersebut. Rasulullah dan para sahabat mencontohkan kepada kita semua bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu mengedepankan husnuzon kepada Allah. Bahkan jauh sebelum Nabi SAW, para nabi juga sudah mewariskan kepada kita, dan setiap nabi adalah penganut daripada ketauhidan dan kebaikan. Risalah dan dakwah mereka sama, cuma syariatnya yang berbeda-beda. Nabi Musa alaihissalam sebagai contoh, ketika membawa pasukan dan jamaahnya untuk lari mencari keamanan dari kejaran Raja Fir'aun laknatullahi alaih, mereka sudah sampai di batas akhir daripada usaha manusia. Mereka menuju kepada sebuah lautan. Di depan ada lautan yang begitu dalam dan begitu luas, dan di belakang mereka pasukan Fir'aun dengan segala bala tentaranya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara dikatakan bahwa Fir'aun, Raja Fir'aun laknatullah, mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dan pelosok negeri. Jadi betul-betul kesabarannya Fir'aun ini sudah tidak dia tahan lagi. Dia kumpulkan seluruh pasukannya. Wa inna lajami'un hadirun, dan kita semua berangkat untuk betul-betul menghabisi. Padahal Nabi Musa punya pasukan yang sangat sedikit, punya jamaah dan pengikut yang sedikit sekali, dan dikatakan oleh Fir'aun mereka adalah orang-orang yang lemah. Tapi Fir'aun membawa segala bala tentaranya dari seluruh pelosok negeri. Nabi Musa dan pasukannya, Nabi Musa dan pengikutnya di depan lautan yang sangat dalam, di belakang kejaran Fir'aun yang mereka sudah sangat yakin bahwa Fir'aun laknatullahi alaih pasti akan menghukum dan pasti akan menyiksa mereka. Mereka mengatakan inna lamudrakun, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, kita pasti ditangkap. Nabi Musa yang terdidik, tertarbiyah langsung dengan wahyu dan betul-betul mengimplementasikan sikap berbaik sangka kepada Allah, dengan tenang mengatakan sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, bahwa aku punya Tuhan bersamaku, aku punya Rabb yang menolongku, aku punya Rabb yang menjagaku. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, dan Rabbku dan Tuhanku pasti akan memberikan jalan keluar dan keselamatan kepadaku. Sebagaimana yang dipersangkakan oleh Musa alaihissalam, maka endingnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka sesuatu yang tidak masuk di nalar mereka. Allah membelahkan lautan, mereka berjalan. Fakana kullu firkin kattaudil azim. Bayangkan lautan menjadi seperti dua bukit yang terbelah. Mereka berjalan. Fir'aun laknatullah dan para pengikut dan bala tentaranya kemudian mengejar. Di tengah jalan Nabi Musa selamat menyeberangi lautan, dan mereka kemudian akhirnya diremukkan oleh gelombang dan kerasnya hantaman ombak lautan. Jamaah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama, banyak punya cerita tentang bagaimana sikap seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang,
Tuhan yang telah menjaga kita di saat kita tidak punya apa-apa. Ketika kita menjadi sebuah ketika kita masih sebuah janin, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha, tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin kita. Allah memberikan kepada kita fasilitas bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah hijrahnya yang sangat populer, luar biasa, ketika seluruh kaum Quraisy mengejar beliau hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar begitu takut, saking cintanya dan kepeduliannya untuk menjaga Rasulullah agar selamat, sang pembawa risalah, Nabi akhir zaman. Maka dikawal Rasulullah. Abu Bakar berjalan terkadang di depannya karena mengira nanti akan ada serangan dari depan, tiba-tiba ke belakang karena takut siapa tahu ada musuh di belakang yang mengikuti, kadang ke samping, kanan, kiri, selalu menoleh agar Rasulullah aman, sampai mereka bersembunyi di sebuah gua, dan kita kenal semua namanya Gua Hira. Tiba-tiba pengejar orang-orang Quraisy ini datang dan sudah dekat. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat, seandainya orang-orang ini nengok saja ke dalam gua sedikit, la yarana, mereka pasti melihat kita. Maka dalam kondisi yang mencekam seperti itu, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita akan ketangkap, kita akan dibunuh, kita akan dibelenggu. Rasulullah mengatakan, la, tidak, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Bahkan dalam dikatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, apa pendapatmu atau bagaimana menurutmu terhadap dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka jangan takut. Ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, maka tidak ada satupun mara bahaya yang bisa menimpa kita. Ketika Allah melindungi kita, maka tidak ada satupun tangan yang bisa menyentuh kita. Jangan takut, meskipun secara kasat mata, secara asbab kemanusiaan kita ditangkap. Dan begitu seterusnya kisah hijrah beliau. Ma dhannuka bisnain, apa persangkaanmu wahai Abu Bakar kepada dua orang, yaitu saya dan engkau? Wallahu salisuhuma, dan Allah adalah orang yang ketiga. Ketika Rasulullah dikejar, di kisah selanjutnya ketika Suraqah ibnu Malik berhasil dekat kepada beliau, dan Suraqah ibnu Malik punya motivasi bahwa barang siapa yang berhasil datang membawa Rasulullah kembali ke Quraisy, ke Mekah, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, maka baginya kekayaan yang luar biasa. Maka Suraqah sangat semangat, dipacunya kudanya. Ketika sudah jarak setengah meter, 1 meter, tiba-tiba terperosok kudanya. Begitu lagi bangkit, diambil anak panahnya, tapi tidak pernah sampai mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dhannuka bisnaini Allahu salisahuma. Maka Abu Bakar As-Siddiq begitu yakin bahwa betul-betul bahwa barang siapa yang Allah bersamanya, maka tidak ada sedikit pun hal yang bisa menakutinya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbaik sangka di sini dalam setiap keadaan. Perlu diuji, perlu dibuktikan, dan memang butuh latihan. Karena berbaik sangka ini terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu mudah untuk direalisasikan. Namun ketika ada kondisi-kondisi yang tidak disukai, terkadang berbaik sangka ini hilang entah kemana. Maka paling tidak ada 3 hal. Ada 3 hal yang paling sering kita lalui. Kita harus mengingat, kita harus menghadirkan dan senantiasa diintrodusir sikap dan sifat karakter berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah setelah kita terjatuh kepada jurang kemaksiatan.
berbaik sangka kepada Allah setelah kita sadar bahwa kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi. Kenapa kita tidak berbaik sangka? Alam ya'lamu, kata Allah, tidakkah kita mengetahui annallaha huwa yaqbalu taubata, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat kita. Annallaha yaqbalu taubata min ibadihi, dari hamba-hambanya. Ada kisah salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan aznaba abdan, bahwa salah seorang hamba berdosa. Faqala astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian setelah dia berdosa, dia sadar, dia mengatakan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Kata Allah dalam hadis qudsi, alima abdi anna lahu rabban, hambaku mengetahui bahwa dia punya Tuhan, yakfiruz zamba, ya'khuduz zamba wa yakfiruz zamba. Hambaku mengetahui bahwa dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang menghukum orang yang berdosa dan juga mengampuni orang-orang yang berdosa. Maka ghafartulah, maka aku ampunkan kepadanya. Famakasat, kemudian berlalu beberapa waktu, orang tadi ini tidak berdosa, tiba-tiba berdosa lagi, dan kemudian mengatakan, Allahumma ghfirli, ya Rabb ampunkanlah aku. Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban ya'khuduz zamba wa yakfiruz zamba. Hambaku mengetahui bahwa ada Rabb, ada Tuhan, yang Tuhan itu menghukum orang-orang yang berdosa, namun di lain waktu Allah juga mengampuni bagi orang-orang yang bertaubat setelah berdosa. Faghafartu lahu, maka aku ampunkan kepadanya. Sampai 3 kali demikian, sampai kemudian dalam riwayat dikatakan, falyamal abdi ma yasha, bahwa silahkan orang hambaku tadi ini melakukan apa saja, maka selama dia bertaubat maka dia diampuni. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang, bahkan lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita yang menjaga dan mengasihi kita. Kasih sayangnya Allah tidak terbatas. Kasih sayang Allah kepada kita diantaranya adalah Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang berhusnuzan, bagi hamba-hambanya yang yakin bahwa Allah mengampuni, bahwa Allah itu maha pengampun. Seperti kisah tadi yang dikatakan dalam hadis qudsi, akhirnya dikatakan bahwa selama hamba ini memahami bahwa dia berdosa dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang berdosa kecuali jika dia bertaubat, dan dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat taubat kepadanya sampai kapanpun. Ini yang pertama, sikap sadar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Bertaubat, berdoa, memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ciri daripada husnuzan dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus sering kita segar-segarkan dan kita hadirkan sikap husnuzan kepada Allah adalah ketika kita mendapatkan musibah. Sebelumnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, ketika kita melakukan kemaksiatan. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah. Ini juga sangat penting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Di antara sikap husnuzan ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah mengijabah doa kita. Dan memang selayaknya dan sepatutnya seperti itu. Seorang muslim ketika berdoa kepada Allah dan sudah melakukan hal-hal dan syarat-syarat agar doanya diterima, datang berdoa bersimpuh kepada Allah, kemudian yakin bahwa Allah lah zat satu-satunya yang mengijabah doa, kemudian dia datang dalam keadaan bersih jiwanya,
dalam keadaan bersih zahirnya, suci, kemudian tidak melaksanakan keburukan-keburukan yang bisa menghalangi doa sebelum berdoa, tidak makan makanan yang haram, tidak minum minuman yang haram, tidak memakai pakaian haram, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dijawab. Dan jawabannya itu dalam 3 jenis. Yang pertama, langsung diberikan sesuai yang dia minta. Yang kedua, diganti yang lebih baik. Bisa jadi Allah tahu dan kita tidak tahu. Bisa jadi Allah melihat bahwa apa yang kita minta ini malah memberikan mafsadat kepada kita, malah merugikan dunia dan akhirat kita, maka diganti doa yang lain, diganti dengan kebaikan yang lain yang kita tidak tahu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyimpankan. Allah lihat bahwa kita sangat butuh nanti doa ini, jawabannya nanti di akhirat saja, maka Allah simpankan kita, tapi pasti dijawab. Ini syarat dan ini sikap husnuzan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti aku akan jawab. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadaku, inni qarib, maka katakanlah sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa bagi orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini adalah kesalahan yang biasa terjadi ketika kita berdoa dan kita pun ragu-ragu, apakah doa saya ini diijabah oleh Allah atau tidak. Apalagi setelah berdoa beberapa waktu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan belum ada tanda-tanda, sudah mulai kemudian ragu-ragu, apakah doa saya ini tidak diterima. Padahal jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu ibadah. Berdoa itu adalah sikap, berdoa itu adalah penghambaan yang terbaik. Kita saksikan ijabahnya atau tidak kita saksikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, saking husnuzonnya kepada Allah, beliau berdoa puluhan tahun agar dikaruniai anak. Bayangkan, bukan 1 tahun. Kalau kita misalnya ada yang berdoa untuk diberikan anak, berdoa pagi, siang, sore, setelah sholat, di pagi hari, di tengah malam, 1 tahun berdoa diberikan anak, ya Allah habli minas sholihin. Setelah 1 tahun tidak punya anak, kayaknya susah untuk bisa tetap istiqomah dalam doanya. Mungkin sudah berkurang durasi dan intensitasnya. 2 tahun, 5 tahun mungkin sudah. Ya kalau dikasih doa, dikasih anak alhamdulillah. Kalau tidak mungkin itu yang terbaik. 10 tahun ya mungkin sudah mulai berburuk sangka. Kenapa saya tidak diberikan anak? Apa kesalahan saya? Kok tetangga saya, kok keluarga saya, kok mereka kayaknya mudah-mudah saja. Bahkan mereka sampai harus pakai alat agar tidak punya anak. Kok saya segala usaha sudah saya lakukan, kenapa tidak diberikan anak? Nabi Ibrahim puluhan tahun, bahkan dikatakan sampai beliau sudah usia lansia, beliau masih berdoa dan tidak pernah putus harapan. Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya di usia beliau 90 tahun lebih, dalam riwayat dikatakan beliau dikaruniakan anak. Beliau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan anaknya menjadi anak yang meneruskan risalah kenabian setelahnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, kondisi di mana kita harus menghadirkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ketika kita terkena musibah, ketika kita diuji dengan musibah, dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan cobaan, dan ini adalah bentuk husnuzan yang paling berat dibandingkan dengan husnuzan yang kita sebutkan di awal tadi. Ketika kita terkena musibah, maka manusiawi jiwa kita merasakan kesedihan, merasakan kegalauan, dan kita bertanya-tanya, musibah ini kapan diangkat dan kapan berhenti. Berat, namun dia adalah satu keharusan dan dia adalah satu sikap yang mencerminkan keimanan. Ketika kita bisa berhusnuzan kepada Allah,
Dan memang seperti itu adat dan memang seperti itu yang berlaku, bahwa Allah tidak menguji seorang hamba kecuali untuk kebaikan dirinya. Ini adalah doktrin, ini adalah keimanan dan akidah kita yang harus kita pegang dan harus kita percaya, bahwa innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita kecuali untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan keimanan, derajat keimanan, atau untuk menghapuskan dosa, atau untuk membuat kita semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin banyak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang harus kita percaya, karena memang beriman kepada Allah itu bukan cuma di saat kita dalam keadaan senang, namun kita wajib untuk tetap beriman dan percaya bahkan dalam keadaan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma kita sebenarnya yang diuji. Orang-orang kafir juga diuji. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan bahwa mereka meskipun dalam keadaan yang kita lihat secara zahir mereka itu kayaknya bahagia terus, padahal sebenarnya ujian mereka juga berat. Ujian mereka juga berat. Wa idza massakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Mereka juga diuji dengan ketakutan, mereka juga diuji dengan kelaparan. Namun yang membedakan antara mereka dengan kita dalam menyikapi dan sikap mental terhadap ujian adalah kita bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diperintahkan untuk berhusnuzan kepada Allah. Yang pertama, husnuzan secara lisan. Ketika ada musibah menimpa kita, seberat apapun, maka kita harus yakini bahwa itu dari Allah, dan sungguhnya memang kepadanya lah kita akan dikembalikan. Yang kedua, sikap setelah menerima ujian, berhusnuzan kepada Allah. Tidak boleh mencak-mencak, tidak boleh menuduh, tidak boleh menyalahkan keadaan, tapi mengambil hikmah dan ibrah daripada pelajaran. Salah satu perilaku yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya, sangat dimurkai dalam agama, adalah sikap berlebihan ketika menerima musibah. Ada orang yang harus memukul wajahnya ketika menerima musibah. Ada orang yang merobek bajunya, ada orang yang mencela dan seterusnya. Yang disebut dalam agama disebut dengan niyahah. Niyahah ini adalah perkara yang sangat dibenci. Ketika seorang tidak mengontrol dirinya dan berburuk sangka kepada Allah ketika menerima musibah. Jadi ketika ada musibah, yang pertama kita berhusnuzan dengan cara banyak istighfar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, kita berhusnuzan, tidak marah, tidak murka, tapi kita yakin bahwa apa yang datang dari Allah berupa ujian ini, kalau bukan mengangkat keimanan kita, yang kedua menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal terkait dengan husnuzan. Berbaik sangka kepada Allah tidak memberikan kecuali kebaikan. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ma'utiya abdun, tidak ada seorang hamba yang diberikan kebaikan lebih ketika dia bisa berbaik sangka kepada Allah. Ma'utiya abdun khairun min husni zanni billah. Tidak ada kebaikan yang diberikan kepada seorang hamba melebihi kebaikan ketika dia bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh proses, butuh uji coba, dan butuh pembiasaan agar kita bisa menghiasi diri kita dengan sikap yang agung ini. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kita bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi
al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwa sungguhnya anak, harta adalah perhiasan dunia, dan sesungguhnya al-baqiyatus salihat, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia dan perhiasannya. Ayat ini juga sama dengan ayat atau semakna dengan ayat di surat Ali Imran di halaman kedua, ayat yang terkenal, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Bahwa diperindah di mata manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat, kepada kenikmatan dunia, minan nisa, dari wanita, wal banin, dan anak, wal qanatir, dan kendaraan, minaz zahabi wal fiddah, emas, perak, dan seterusnya. Apa namanya? Zalika mata'ul hayati dunia. Semua kenikmatan-kenikmatan itu adalah kenikmatan dunia yang sesaat. Wallahu indahu husnus thawab, dan sesungguhnya di sisi Allah lah kenikmatan yang abadi. Ayat ini sangat gamblang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, tentang bagaimana seorang muslim yang di dunia ini memahami orientasi daripada kehidupannya. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan-kecenderungan. Dan di antara kecenderungan itu, dan ini adalah kecenderungan terbesar, kecenderungan mencintai hal-hal yang telah dihiaskan oleh Allah kepada mereka. Di antaranya ya manusia cinta harta, dan manusia cinta anak dan keturunan. Harta dan anak dan keturunan sebagaimana ayat dalam surat Al-Kahfi ini inti daripada kebahagiaan dan kekayaan secara zahiriah manusia di dunia. Ada orang kaya tapi tidak punya anak, maka tidak sempurna. Atau ada orang banyak anaknya tapi miskin, ini juga tidak membahagiakan. Nah, ini ibaratnya bahwa anak dan harta ini sebagai simbol terkait dengan kehidupan dunia. Dan Allah seakan-akan mengatakan bahwa barang siapa yang hidupnya untuk dunia, untuk mengejar dunia, untuk ambisi dunia semata, tapi tidak menyiapkan bekal untuk nanti di hari kematiannya, maka dia tidak mendapatkan balasan. Sebagai wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Amal-amalan soleh, amal-amal kebajikan itu sebenarnya adalah kekayaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mendapatkannya ketika kita memahami tentang orientasi tadi. Nah, ayat ini juga sekaligus menjelaskan tentang hakikat dunia, dan dunia itu sebenarnya begitu murah dan begitu rendah. Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis sahih. Rasulullah mengatakan, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang lalai dari salat asar, maka seakan-akan telah dirampas darinya seluruh anaknya dan seluruh hartanya. Hadis ini menjelaskan bahwa ada dua hal. Yang pertama tentang pentingnya salat asar berjamaah. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tentang rendahnya dunia. Kenapa? Karena di dunia ini orang dikatakan sebagai orang bahagia ketika dua tadi ini. Yang pertama, dia punya kekayaan, dia punya materi. Yang kedua, dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya klan yang mendukungnya, yang menjaganya, yang berbahagia bersamanya. Maka orang yang tidak sholat asar, seakan-akan seluruh keluarganya diambil. Orang yang hidup sebanyak apapun uangnya, tapi kalau dia sebatang kara, tanpa anak, tanpa istri, tanpa keluarga, maka tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Untuk apa hartanya dan bagaimana dia menghabiskannya?
Kebalikannya juga sama. Ada orang yang banyak anaknya, banyak keluarganya, tapi tidak ada hartanya. Maka kebaikan atau manfaat dari keluarganya juga tidak akan terasa, karena mereka adalah keluarga yang miskin. Jadi itu maksud daripada ayat ini, Pak. Wallahu a'lam. Ayat ini ayat yang luar biasa, mengingatkan kita tentang hakikat kebaikan sebenarnya. Dunia, kehidupan dan segala apa yang ada di dalamnya bukan tujuan. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan jadikanlah nafasmu di kehidupan dunia ini untuk mencari akhirat, untuk bekal perjalanan menuju Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa bahwa kamu juga di dunia kamu butuh untuk memenuhi kebutuhan selama di dunia, maka carilah dia. Artinya persentasenya harus jelas. Berapa untuk akhirat, bagaimana hidup ini betul-betul lillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah dalam setiap aktivitas, dan jangan dibalik semuanya aktivitasnya untuk dunia dan lalai dan lupa daripada bekalnya menuju akhirat. Anak dan harta sejatinya adalah sebaik-baik tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan kita menyimpang dari niat dan orientasi kita bagaimana agar anak dan harta kita ini menjadi kekuatan kita, menjadi syafaat kita, maka dia cuma akan menjadi perhiasan, dan perhiasan itu akan kita nikmati. Setelah kita nikmati, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu yang kami bisa jawab. Jazakumullah khairan. Kita berdoa kepada Allah, kan kita berhusnuzan bahwa Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berkah ini, di saat hujan turun atau ada hujan gerimis di Balikpapan Timur, kita yakin kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salli alaihi fil mala'il a'la wa salli alaihi fil awwalin wa salli alaihi fil akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma waghfir man sabaqana bil khair waghfir liman nuhib. Allahumma waghfir dhunuba ibadika ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna mimman yuhsinu adh-dhanna bika. Allahumma ja'alna mimman yuhsinuna adh-dhanna bika. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna husnadh dhann ya rabbal alamin bika. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.